Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas penerapan penggunaan turunan dalam menyelesaikan masalah. Oke, kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu mengetahui apa itu turunan. Turunan mengukur seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan variabel inputnya. Jika kita memiliki fungsi f(x), turunan pertamanya dinotasikan sebagai f aksen x. Titik di mana f aksen x sama dengan 0 disebut sebagai titik kritis yang merepresentasikan kondisi stasioner, menandakan adanya potensi titik puncak disebut maksimum atau lembah disebut juga minimum. Berikut beberapa penggunaan turunan dalam kehidupan sehari, seperti mengukur perubahan laju suhu, menentukan keuntungan maksimal perusahaan, menghitung laju pertumbuhan penduduk, menentukan kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Oke, kita masuk contoh. Sebuah perusahaan SaaS ingin mengoptimalkan performa server dengan menganalisis hubungan antara jumlah pengguna aktif dan waktu respon sistem. Fungsi waktu respon rata-rata server dalam milidetik terhadap jumlah pengguna aktif dimodelkan dengan fungsi RU sama dengan 0,001 U pangkat 2 minus 0,12 U ditambah 25. Dengan U sebagai jumlah pengguna aktif per menit, RU waktu respon rata-rata server dalam milidetik. Tujuan utamanya adalah meminimalkan waktu respon agar layanan tetap responsif. Semakin kecil nilainya, semakin baik performa sistem tersebut. Untuk menjawabnya, kita lakukan beberapa tahap. Pertama, kita menentukan turunan pertamanya. Untuk mengetahui bagaimana respon sistem berubah terhadap penambahan pengguna, kita menggunakan turunan pertama dari RU. Jadi R aksen U sama dengan 0,002 U dikurang 0,12. Setelah mendapat turunan pertamanya, sekarang kita akan menentukan nilai optimalnya atau disebut sebagai titik kritis. Syarat dari titik kritis yakni R aksen U disamakan dengan 0. Maka 0,002 U dikurang 0,12 sama dengan 0. Maka 0,12 ini pindah ruas jadi sebelah kanan, dan 0,02 ini membagi 0,12. Maka sisa U sama dengan, maka U bernilai 60. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji optimasi, yakni dengan turunan kedua, untuk membuktikan apakah titik U sama dengan 60 bernilai minimum atau maksimum menggunakan turunan kedua. Jika R double aksen U lebih kecil dari 0, maka U bernilai maksimum. Jika R double aksen U lebih besar dari 0, maka U dinyatakan memiliki nilai minimum. Maka kita double aksenkan R U ini jadi 0,002. Dinyatakan bahwa nilai 0,002 ini lebih besar dari 0, maka dia dinyatakan memiliki nilai minimum U60-nya. Lalu kita tentukan nilai ekstrimnya ke fungsi utama. Kita substitusikan U sama dengan 60. Ini menjadi begini, dan hasilnya 21,4. Jadi saat sistem menerima 60 permintaan per detik, didapatkan waktu respon tercepat sebesar 21,4 milisecond. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal yang sama dengan metode numerik. Pada U40, analisanya memiliki nilai menurun, 50 juga menurun, pada 60 memiliki nilai minimum, yakni pada 21,4 ms. Pada 70, nilainya naik lagi, dan 80 naik lagi. Evaluasi penggunaan turunan dan numerik. Pada turunan, menghasilkan jawaban yang pasti dan eksak, langsung mendapatkan titik stasioner dan dapat menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Sedangkan pada numerik, hasilnya seringkali berupa pendekatan saja, kurang efisien dan memakan banyak waktu jika harus memproses rentan angka yang sangat luas. Kesimpulan matematis. Jika jumlah pengguna lebih besar dari 60, nilai turunan akan terus meningkat. Artinya, sistem mulai kehilangan efisiensi dan berisiko overload.
Gunakan sistem auto scaling saat laju permintaan akan melewati batas titik kritis optimalnya. Terapkan load balancing agar waktu respon tetap terjaga di kisaran terendah, serta efisiensi biaya operasional. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian like, silakan klik tombol like. Jika kalian ingin mengikuti channel ini, silakan klik tombol subscribe, dan jika tidak suka, berikan komentar dan berikan dislike. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.